Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang PPN dan PPNBM. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama adalah Dela Rizky Mayasari, yang kedua adalah Devi Puspitasari, yang ketiga adalah Devi Lia Karisma Putri, yang keempat adalah Dewi Sofiana, yang kelima adalah Dewi Eka Nur Iftitah, dan yang keenam adalah Diah Novianti Primaningtyas. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan memulai dari apa itu pengertian PPN dan PPNBM. Pengertian PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN atau pajak pertambahan nilai yaitu pungutan yang dibebankan ke wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukannya di perusahaan atau pengusaha kena pajak atau PKP. Pengertian PPN menurut undang-undang. Pengertian PPN menurut undang-undang berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengertian PPN menurut para ahli. Yang pertama, menurut Supramono, pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau daerah pabean baik konsumsi BKP maupun JKP. Yang kedua adalah menurut Waluyo, menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Yang ketiga adalah menurut Mardiasmo, menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Yang keempat, menurut Siti Kurnia Rahayu, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Pengertian PPNBM atau pajak pertambahan atas barang mewah. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 5, PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Tarif PPN dan PPNBM. Tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berikut ini daftar tarif dari PPN. Yang pertama, tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua, tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen, yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeaan. Yang ketiga, tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 200%. Hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk dengan PPN.
Tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Tarif PPNBM kendaraan bermotor berdasarkan PMK nomor 33/PMK.010/2017. Tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPNBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, selain sedan atau stasiun wagon, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu garden penggerak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, selain sedan atau stasiun wagon dengan motor bakar nyala kompresi, atau diesel atau semi diesel, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu garden penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Yang kedua, tarif PPNBM dengan 20% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, selain sedan atau stasiun wagon, dengan sistem satu garden penggerak dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, selain sedan atau stasiun wagon dengan sistem satu garden penggerak dengan motor bakar nyala kompresi, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk dua baris tempat duduk atau double kabin untuk penumpang melebihi 3 orang tetapi tidak melebihi 6 orang termasuk pengemudi, dan memiliki bak terbuka atau tertutup untuk pengangkutan barang. Kemudian tarif PPNBM sebesar 30% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang yang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan atau stasiun wagon, dan kendaraan selain sedan atau stasiun wagon dengan sistem 2 garden. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan atau stasiun wagon, dan kendaraan selain sedan atau stasiun wagon dengan sistem 2 garden penggerak. Yang keempat, tarif PPNBM sebesar 40% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, selain sedan atau stasiun wagon dengan motor bakar cetus api yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu garden penggerak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc. Yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc untuk sedan atau stasiun wagon, dan kendaraan selain sedan atau stasiun wagon dengan sistem 2 garden penggerak. Yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang yang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc untuk sedan atau stasiun wagon, dan kendaraan selain sedan atau stasiun wagon dengan sistem 2 garden penggerak.
Yang kelima, tarif PPNBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaannya dikhususkan untuk golf. Yang keenam, tarif PPNBM 60% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc, yakni sepeda motor, termasuk moped, dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasangan, termasuk kereta pasangan sisi. Yang kedua, kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. Yang ketujuh, tarif PPNBM 125% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc, yang terdiri dari sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc, yang terdiri dari sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak. Kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc yang terdiri dari sepeda motor termasuk moped. Tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Yang pertama, tarif PPNBM untuk kendaraan non kendaraan bermotor sebesar 20% diberlakukan pada rumah, townhouse, dan jenis non strata title dengan harga jual sebesar 2 miliar atau lebih. Yang kedua, apartemen kondominium townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar atau lebih. Yang kedua, tarif PPNBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 40% diberlakukan pada kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Yang kedua, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari peluru dan bagiannya, yang tidak termasuk peluru senapan angin. Yang ketiga, tarif PPNBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 50% diberlakukan pada kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga yang terdiri dari helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver, dan pistol, senjata api selain senjata artileri, revolver, dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Yang terakhir, tarif PPNBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 75% diberlakukan pada kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum, yacht kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Cara pengenaan PPN dan PPNBM. Cara pengenaan pajak PPN dan PPNBM sama seperti cara perhitungan pajak, yaitu tarif PPN dan PPNBM dikalikan dengan harga barang yang belum dikenai pajak. Selanjutnya, kita akan membahas dasar pengenaan pajak PPN dan PPNBM. Dasar pengenaan pajak PPN dan PPNBM merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak pertambahan nilai yang harus dipungut. Di sini kami menjelaskan bahwa penggunaan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN didasarkan atas pasal 1 ayat 18 UU PPN dan PPNBM. Ada beberapa dasar pengenaan PPN, yaitu yang pertama, jenis-jenis dasar pengenaan pajak PPN.
Yang kedua, harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN. 3. Penggantian sebagai dasar pengenaan pajak PPN. 4. Nilai impor dan ekspor sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Dan yang kelima, nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Dasar pengenaan pajak PPNBM diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam aturan EQ, dasar pengenaan pajak PPNBM sama seperti dasar pengenaan PPN, yaitu jumlah harga jual, harga penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan peraturan yang berlaku. Mekanisme pemungutan PPN adalah rekanan PKP yang menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyetoran BKP atau JKP ke pemungutan PPN. Cara mekanisme pemungutan PPN berdasarkan perilaku yang berlaku. Pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuka faktur pajak dan surat setoran pajak SSP atas setiap penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP kepada badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. 3. Mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. 4. Atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. 5. Faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. 6. SPP dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos. Ketiga untuk rekanan yang dimasukkan pada SPT masa PPN. Keempat, untuk bank persepsi atau kantor pos. Kelima, untuk BUMN yang dialokasikan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. 7. Melakukan pemungutan wajib, menyertakan cap atau disetor tanggal dan penandatanganan pada faktur pajak. Yang ke-8, faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. PPN pemungut memiliki arti, yaitu badan atau instansi yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP yang dikenakan PPN. Penghitungan PPN dan PPNBM. PPN dan PPNBM yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa jumlah harga jual, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan antara lain: A. Untuk pemakaian sendiri, BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. B. Untuk pemberian cuma-cuma, BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. C. Untuk penyerahan media rekaman, suara, atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. D. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata berjudul film. 5. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. 6. Untuk BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga jual wajar. 7. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. 8. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang.
Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. 10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya Contoh perhitungan PPN dan PPNBM. Rumus PPNBM yakni tarif PPNBM dikali dengan dasar pengenaan barang. Sedangkan rumus PPN yaitu tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Contoh PPN soal yang pertama yaitu Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta. Lalu, berapakah PPN terutang Toko Samson yang wajib disetorkan? Jawabannya adalah sebagai berikut. Total DPP atas penjualan 20 kulkas yaitu 20 dikali dengan 6 juta rupiah, hasilnya adalah 120 juta rupiah. Sehingga PPN-nya adalah 10% dikali dengan 120 juta, hasilnya adalah 12 juta. Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan Toko Samson adalah sebesar 12 juta rupiah. Contoh PPN soal yang kedua. Pengusaha properti atau PKP membangun properti untuk dijual. Besaran DPP-nya adalah 100% dikali harga jual properti tersebut. Pengusaha tersebut membangun rumah sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya sebesar 100 juta rupiah. Lalu, berapa jumlah PPN yang harus PKP setorkan kepada pemerintah? Jawabannya, pertama, cari DPP pajak propertinya terlebih dahulu. Caranya 100% dikali dengan total harga jual. DPP sama dengan 100% dikali 200 unit dikali 100 juta, hasilnya sama dengan 20 juta rupiah. Hitung PPN yang harus PKP setorkan kepada pemerintah dengan cara sebagai berikut. PPN sama dengan 10% dikali dengan 20 juta sehingga hasilnya adalah 2 juta rupiah. Kali ini contoh PPNBM soal yang pertama. Pengusaha kena pajak inisial D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPNBM dengan tarif 20%. Berapa besar pajak PPNBM-nya? Jawabannya adalah pertama, mencari dasar pengenaan pajak atau DPP yakni sebesar 5 juta rupiah. PPNBM-nya dicari dengan cara 20% dikali dengan 5 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Itu jawabannya untuk menentukan besar tarif PPNBM. Nah, apabila yang ditanya jumlah pajak yang harus dibayar, maka cara hitungnya adalah mencari dua hal terlebih dahulu, yaitu PPN dan PPNBM. PPN dicari dengan cara 10% dikali dengan 5 juta, hasilnya adalah Rp500.000. Sedangkan PPNBM dicari dengan cara 20% dikali dengan 5 juta rupiah, hasilnya 1 juta rupiah. Sehingga total pajaknya sama dengan 1 juta rupiah ditambah Rp500.000, hasilnya Rp1.500.000. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan dari kelompok 1 bisa bermanfaat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.